Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita kembali lagi di video part yang kedua, masih membahas tentang pembahasan kisi-kisi PPHB Matematika Umum semester pertama tentang dimensi 3. Kita masuk ke soal nomor 8. Namun jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya yang positif untuk membangun Indonesia makin lebih baik dalam hal pendidikan. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Nah, ini kita lihat nih. Kita soal nomor 8 yaitu dikasih tahu panjang nilai EG. E ke G 24. Nah, kita gambarkan lagi EG. Nah, EG ternyata ada di bagian paling atas, sisi atas, dan dia miring. Berarti dia adalah diagonal sisi atas. Diagonal sisinya sudah ada, maka kita harus cari panjang R atau rusuknya. Tentu masih ingat adik-adik, yaitu tinggal 24 dibagi akar 2. Dari mana akar 2? Karena rumusnya adalah rusuk dikali akar 2. Jadi inilah yang sebagai acuannya. Kemudian yang ditanya adalah panjang CZ. Kita lihat panjang CZ. Nah, panjang CZ. Z adalah pusat dari AF dengan BE. AF dengan BE, yaitu paling depan ya. Nah, sisi sehingga kita dapat nilai Z. Yang ditanya informasinya adalah CZ. Nah, ini dia C ke Z atau Z ke C. Panjang CZ-nya apa? Nah, ini adalah jarak dari titik ke pusat ya, pusatnya. Sehingga kita tahu bahwa CZ itu adalah jarak menuju pusat, di mana kita semua tahu jarak menuju pusat adalah rusuk dibagi 2 dikali akar 6. Adik-adik tentu sudah tahu nilai rusuknya adalah 24 akar 2. Tulis 24 per akar 2. Lalu 2-nya bagaimana? Tulis saja setengah. Kemudian akar 6. Kok setengah? Ya dibagi 2 itu kan sama aja dikali setengah. Nah, jadi kita sederhanakan akar 2 dengan akar 6 sehingga dapatnya akar 3. 24 dengan 2 sehingga kita peroleh 12. Hasilnya adalah 12 akar 3. Jadi panjang garis CZ adalah 12 akar 3. Semoga paham ya. Lanjut ke soal berikutnya agar jauh lebih paham. Nomor 9. Jika diketahui panjang HP adalah 24. Nah, HP mana? Nah, HP kita cari tahu. HP adalah pusat dari diagonal alas. Nah, pusat dari diagonal alas. Alasnya yang ini bawah ya. Pusatnya kan seperti ini. Nah, ini tengah-tengahnya. Ternyata tengah-tengahnya ini kita beri nama P. Sehingga panjang garis yang dimaksud HP adalah yang ini. Berarti dari bawah ini ke pusat paling bawah. Nah, jadi HP itu adalah jarak menuju pusat. Nah, itu bisa menggunakan Pythagoras atau langsung ya. JP adalah R dibagi 2 akar 6. Nah, otomatis kita mencari nilai R-nya. R-nya adalah 24. Lawannya akar 6 dikali 2. Inilah nilai R. Diselesaikan boleh, tidak juga tidak masalah, karena kita yang ditanya adalah panjang garis AH. AH itu yang mana? Oh, AH ada di sebelah sisi kiri. Dan dia serong. Berarti dengan kata lain, kita tahu nilai AH setara dengan diagonal sisi, yaitu rusuk dikali akar 2. Kita tahu rusuknya adalah yang ini. Tulis 24 per akar 6 dikali 2 dikali akar 2. Nah, sehingga kita bisa dapat peroleh, ini bisa sederhanakan, dapatnya akar 3. Kita tahu ya, 24 dibagi akar 3, tulis dulu akar 3 sama 2-nya. Tinggal 24 dibagi 3, dapatnya 8. Sehingga kita dapat nilainya 8 dikali 2, 16 akar 3. Jadi panjang garis AH adalah 16 akar 3. Pelan-pelan memahaminya. Jika kurang paham, dipelan-pelankan saja videonya. Oke, lanjut nomor 10.
Di nomor 10, informasinya adalah panjang KO. Mana KO? Kita lihat, oh KO yang ini. Ternyata dia adalah rusuk. Jadi rusuknya adalah 24. Yang ditanya adalah panjang garis LX, di mana X merupakan pusat MR dengan NQ. MR dengan NQ, berarti dia ada di paling belakang. Di mana M ke R-nya yang ini diagonal diagonal sisi ya, kemudian NQ diagonal sisi belakang, sehingga ini adalah nilainya X. Nah, yang dimaksud dalam hal ini adalah yang mana? Yang L ke X ini. Jadi ini adalah dari L ke X paling belakang tuh ya, pojok pusatnya, sehingga dia menuju pusat, sehingga dengan kata lain LX adalah jarak menuju pusat. Jarak menuju pusat kan rumusnya rusuk dibagi 2 kemudian dikali akar 6. Kita sudah tahu nilai rusuknya adalah 24, berarti 24 dibagi 2 dikali akar 6. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 12 akar 6. Simpel ya, Nak ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Jika diketahui panjang FG, nah panjang FG. Nah, FG kita tahu rusuk ya ini. Nah, rusuknya 36. Maka A ke DH, maka jarak A ke DH ini A, ini DH. Nah, oke, berarti A ke DH yang mana? A ke DH itu jarak terdekatnya adalah AD. Nah, ternyata A ke DH itu adalah garis AD. Siapa AD? AD adalah rusuk. Nah, karena rusuk kita sudah tahu 36, maka nilainya adalah 36. Jadi dia harus paham ya, jarak titik ke garis itu cari yang paling terdekat. Terdekat itu adalah yang tegak lurus. Tegak lurusnya itu harus membentuk huruf L. L-nya bisa balik seperti ini, bisa L seperti ini, ya bisa ke bawah, bisa seperti ini, bisa juga miring ke atas seperti ini, gitu ya. Nah ya, atau jika tidak bisa membentuk huruf L, ya, huruf L seperti ini, dia bisa membentuk huruf T. T kan nggak harus di tengah-tengah, tapi T bisa seperti ini. Nah, T-nya pinggir gitu ya. Oke, jadi itu hanya untuk memudahkan saja sifatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya agar lebih paham. Ya, informasinya adalah jika KM 36. KM mana KM? Oh, KM yang ini. Ternyata KM adalah diagonal sisi, sehingga rusuknya adalah 36 dibagi akar 2. Tentu adik-adik paham ya, DS itu adalah R akar 2, sehingga pembaginya adalah akar 2. Yang ditanya dalam soal, nah dalam soal apa? Yang ditanya itu adalah maka jarak titik O ke titik MQ, garis MQ, jarak titik O ke garis MQ, bukan titik ya. Titik O ini ke MQ, MQ itu yang ini. Nah, yang terdekat mana? Ternyata yang terdekat adalah O ke Q. O ke Q itu. Jadi jawaban yang terdekat adalah garis OQ. Garis OQ itu siapa? Ternyata garis OQ adalah DS. Sementara kita tahu DS tadi rusuk akar 2. DS-nya sudah ada. Ya udah jawabannya 36. Ini kan DS ya. Atau menggunakan 36 ini juga sama saja hasilnya. Oke. Kita cari tahu lagi soal berikutnya. Masuk ke soal berikutnya, soal nomor 13. Di soal nomor 13, informasi yang diberikan apa? Jika CH, mana CH? Oh, ternyata CH ini. CH ada di bagian belakang, sisi CDHG, yaitu dengan kata lain dia adalah diagonal sisi karena miring ya. Diagonal sisinya sudah ada, cari R-nya. L-nya adalah 36 per akar 2. Yang ditanya dalam soal adalah jarak titik B ke garis EG. Titik B yang mana? Ini. EG yang mana? Ini. Ternyata garis EG yang ini. Jawabannya tentu tidak B ke E ataupun B ke G karena dia sama. Ya, jadi jawabannya tidak mungkin yang itu. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah kita lihat garisnya yang pakai warna ungu ya. Jadi cari jarak yang ke
tengah pusat ini ya, siku-siku dia gitu. Jadi ternyata ini kita misalkan X. Jadi soal yang dimaksud jawabannya adalah BX. X-nya itu adalah tengah-tengahnya antara EG dengan FH. Sehingga adalah jarak ke pusat. Kok bisa menentukan B ke X? Tentu kalau misalkan digambar, EG kan seperti ini. Ini garis EG. G ya. Oke. Oke. Kemudian kita punya titik. Titiknya itu adalah titik B. Dia tepat di tengah-tengah nih. Kalau digambarkan kalau kalian. Sementara jarak dari sini ke sini itu B ke E sama B ke G itu sama. Sama-sama diagonal sisi. Nah, sama-sama diagonal sisi. Ya, kita juga tahu E ke G pun diagonal sisi, sehingga kita bisa peroleh bahwa segitiga yang dimaksud dalam soal adalah segitiga sama sisi. Ya, kita kan nggak mungkin jarak terdekatnya sama seperti ini. Tentu jarak terdekatnya adalah garis tengahnya membentuk huruf T. Nah, siku-siku. Inilah jarak terdekatnya yang dimaksud dalam soal. Nah, jarak terdekatnya ini ternyata jarak ke pusat. Ini kan kalau kita titik garis gini, dia ada di pusatnya, di tengah-tengahnya. Itu yang dimaksud dalam soal. Ya, nilai JP sehingga kita peroleh R per 2 akar 6. Sehingga hasilnya adalah kita dapatkan R-nya adalah 36 per akar 2 dibagi 2 dikali setengah ya, kemudian akar 6. Ada yang bisa disederhanakan? Ya, sederhanakan dulu. Apa salahnya kita coret? Nah, akar 2 dengan akar 6. Akar 3. 36 dengan 2. Dapatnya 18. Sehingga kita peroleh nilainya 18 akar 3. Simple cara berpikirnya kalau adik-adik paham. Jadi, tolong pahami sesuai dengan soalnya apa yang dimau. Tentu adik-adik kan harus menggambar. Kalau misalkan terlihat gambarnya memang gambarnya miring, tapi kalau misalkan digambar ulang sesuaikan dengan imajinasi, maka akan tergambar dengan sempurna. Oke. Kita lihat nomor soal berikutnya, yaitu di soal nomor 14 ya. Informasinya adalah Q ke NR adalah 36. Q ke NR. Mana Q? Q itu yang atas. NR yang mana? Oh, NR yang ini. Jadi jarak terdekatnya tentu adalah QR atau ya, nilainya sama dengan rusuk. Nah, yang diinformasikan dalam soal itu adalah rusuk ternyata. Nah, pertanyaannya ternyata adalah maka jarak titik M ke NQ. M itu yang ini, NQ itu yang seperti ini, theta garis miring. Nah, oke, mana jarak yang terdekat? M ke N atau M ke Q? Kalau dibuat M ke N, dia tidak membentuk huruf L secara siku-siku. MQ pun juga sama, sehingga yang dimaksud dalam soal itu adalah jarak yang membentuk huruf T-nya. Nah, ini siku-siku. Ini kalau diteruskan nanti akan menuju huruf R. Nah, jadi kita paham nih jarak ini. Kita misalkan dia huruf X lah. Jadi M ke X itu ini adalah jawabannya adalah garis MX, di mana garis MX ini adalah setengah dari diagonal sisi ya, M ke R, berarti setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi siapa? Diagonal sisi MR. Nah, kita tahu diagonal sisi rumusnya adalah rusuk dikali akar 2. Setengah rusuknya kita sudah punya 36. Kemudian akar 2. Sederhanakan, dapatnya 18 akar 2. Jadi jarak M ke NQ itu adalah 18 akar 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah informasinya. Ini adalah B ke CG. Jadi titik B ke garis CG. B ke garis CG. Nah, ini simpel ya. Kelihatan jelas. Membentuk huruf L-nya adalah BC. Nah, ini jadi jawabannya adalah garis BC. Di mana garis BC adalah R. Dengan kata lain, R-nya 36. Nah, dalam soal,
ditanyakannya adalah maka jarak titik D ke garis CE. D-nya yang ini, CE yang ini. Nah, ini gambarnya bagaimana? Kita gambar ulang. CD yang ini, C ke D. Kemudian E-nya di mana? E-nya tentu di atasnya, E. Loh, kok nggak miring, Pak Nang? Nah, ini kok nggak miring. Ini seperti huruf L-nya. Jadi kalau CDHG itu adalah sisi di sebelah belakang. Kemudian ADHE ada sisi sebelah kiri. Belakang dengan kiri itu kan siku-siku. Coba perhatikan. Sisi belakang dengan sisi kiri siku-siku. Sehingga garis yang ada di sana pun akan ikut siku-siku juga. Yaitu garis DE-nya ini tegak lurus dengan garis CD. Nah, ini seperti ini kalau digambarkan. Nah, yang ditanya dalam soal, dalam hal ini, D ke CE. D ke CE, ya tentu saja garis yang ini. Nah, gini kan? Kenapa jawabannya nggak D ke C? Kalau D ke C kan nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini tidak bisa, ini kan tidak siku-siku. Salah ya. Kemudian kenapa jawabannya tidak DE? Kita lihat DE seperti ini. Ini pun juga tidak siku-siku kan? Salah ya. Jadi bukan jawaban. Jadi jawabannya membentuk huruf T bukan huruf L. Nah, informasinya dicari tahu apa saja. Ya, kita sudah tahu R-nya 36. Kita cari tahu. C ke E adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kan R akar 3. Berarti cuma 36 akar 3. Informasinya itu. Kemudian D ke E. D ke E adalah ini. D ke E. D ke E adalah diagonal sisi ya. Karena ada di sebelah kiri. Maka rumusnya R akar 2. R-nya 36. Kemudian akar 2. Sementara CD adalah rusuk. Nilainya 36. Nah, ini kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di video part pertama saat muqaddimah, yaitu saat pembukaannya, di mana kalau ketemu soal seperti ini, kita menggunakan luas perbandingan segitiga atau menggunakan A1 T1 sama dengan A2 T2. Di mana yang bawahnya itu A1 36, T1-nya adalah yang 36 akar 2. Sementara A2-nya yang harus ada mengandung bentuk siku-sikunya, berarti 36 akar 3 dikali dengan T2. Nah, bagaimana cara perhitungannya, Pak Nang? Nah, cara perhitungannya kita bagi dengan 36 akar 3. Jadi, dibagi dengan bilangan yang sama dengan yang ada di sebelah kanan, karena kita butuhnya T2. Jadi, T2-nya nanti berapa? Itu jawabannya. Nah, ini kan hilang, dicoret. 36-nya juga dicoret. Nah, ini sisanya. Sisanya kita bisa peroleh 36 ini kan ada akar 3, kemudian akar 2. 36 dibagi 3 kan 12 ya. Sehingga kita bisa peroleh nilai T2-nya adalah 12 akar 6, bukan akar 5 ya. Karena 3 dikali 2. Ya, oke. Kita lanjut di soal yang terakhir di video part ini, part yang kedua, kita lihat nomor 16. X merupakan titik tengah DH. X, kita gambar X-nya di sini, tengah. Ini adalah X. Nah, maka D ke CX, maka titik D ke CX. CX-nya kita tarik garis dulu saja ya, biar gampang hitungnya. Ini kita tarik. Nah, oke. Kemudian kita buka, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan bentuknya. Di mana ini adalah X, ini siku-siku, ini nilainya D, ini nilainya C. Oke, kalau sudah, kita hitung nilainya. Informasinya adalah B ke F adalah 6. B ke F yang mana? Oh, B ke F itu rusuk. Nah, kita tahu. Karena rusuk, maka C ke D kan juga rusuk ya. Dapatnya 6. Kalau DX ini karena tengah-tengah, berarti setengahnya. Setengah dari 6, 3. Yang ditanya dalam soal, maka D ke CX. D ke CX itu cari yang tegak lurusnya seperti ini. Nah, bukan DX jawabannya ataupun CD bukannya karena tidak membentuk huruf L. L-nya tidak siku-siku. Sehingga kita bisa tahu
panjang CX-nya dulu. Nah, CX ini dapat dengan cara Pitagoras. Pitagorasnya diapain? Oh, ditambah. Kenapa ditambah? Karena sisi miringnya belum ada. Nah, berarti di sini 3 kuadrat, sini 6 kuadrat. Kalau ini penulisannya boleh bolak-balik ya, karena komutatif sifatnya. Jadi 9 ditambah dengan 36 memperoleh hasil 45. Sederhananya boleh akar berapa kali berapa, tentu nilainya dia harus cari tahu. 45 itu berapa kali berapa? 9 dikali 5, bukan 3 dengan 15. Kalau 9 itu adalah 3, 5 itu di akar tetap 5. Kenapa tidak boleh menggunakan akar 3 dengan akar 15? Karena dua-duanya tidak bisa diakar. Kita sudah dapat. Nah, kalau sudah ada soal ini kan kita tentu ingat rumus A1 T1 sama dengan A2 T2. Nah, A1-nya yang 6, T1-nya 3 sama seperti tadi ya. Kemudian alasnya yang atas, A2-nya yaitu 3 akar 5. Kemudian dicari T2. Nah, setelah ini seperti yang tadi sudah diinformasikan dan dijelaskan. Karena kita butuhnya T2, maka ini harus kita hilangkan, eliminasi. Nah, dibagi dengan cara gitu ya, dihilang, sisanya T2, ini bisa dibagi 3, maka sisanya hanya menyisakan angka 6 per akar 5, 6 per akar 5. Nah, ini kita sederhanakan, 6 dibagi 5 nggak bisa tulis, kemudian akar 5. Inilah jawabannya yang dimaksud dalam soal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Nanamed berbagi untuk